Terdapat istilah dalam bahasa Latin. Si vis pacem, parabellum. Artinya, jika Anda mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Sebuah istilah yang diakini berasal dari seorang penulis, de re militari, yang bernama Flavius Vegetius Renatus. Hampir semua mengetahui bahwa penyebab utama terjadinya Perang Dunia ke-1 adalah peristiwa pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris mahkota Kekaisaran Austro-Hungaria dan istrinya, di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. Oleh seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip. Karena perbuatannya ia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Namun siapa dalang dibalik terjadinya Perang Dunia ke-1, mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pada masa sebelum Perang Dunia ke-1 meletus, Inggris merupakan salah satu negara adidaya Eropa dengan Imperium Britania. Menurut Detik Edu, Imperium Britania adalah kondisi di mana Inggris telah menggenggam seperempat negara-negara yang memiliki lahan area populasi produktif seluruh dunia. Melalui Imperium Britania, Inggris mengeksploitasi daerah koloninya dengan pembangunan jalur kereta api dan intervensi bidang teknologi. Kegiatan tersebut menjadikan Inggris bersinggungan dengan Jerman, yang juga sedang membangun persatuan politik, meliputi sektor politik, ekonomi dan militer. Dengan tujuan untuk menjadikan negara Jerman sebagai negara superpower. Menurut liputan 6.com, dahulu, negara-negara di seluruh dunia membuat perjanjian pertahanan bersama dengan negara tetangga mereka. Tujuannya, apabila satu negara diserang, maka negara-negara sekutu yang terikat akan membela mereka. Sebelum Perang Dunia I dimulai, ada beberapa aliansi negara, di antaranya adalah 1. Rusia dan Serbia. 2. Jerman dan Austria-Hongaria. 3. Prancis dan Rusia. 4. Inggris, Prancis dan Belgia. 5. Jepang dan Inggris. Ketika Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia, Rusia terlibat perang untuk mempertahankan Serbia. Jerman, yang merupakan sekutu Austria-Hongaria, kemudian menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis yang merupakan sekutu Rusia, kemudian menyatakan perang terhadap Jerman dan Austria-Hongaria. Melihat keadaan geopolitik dunia yang sedang berkecamuk, Inggris memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah kesempatan untuk mewujudkan obsesinya, yaitu menjadikan Inggris bertahan sebagai pendominasi dunia. Menurut tribunnews.com, Inggris menjadi negara penguasa saat itu, berkat keberhasilan Inggris membangun armada laut, dan penemuan teknologi canggih lainnya. Inggris menerapkan kebijakan permainan isolasi cantik atau splendid isolation. Artinya, sebagai negara paling kuat dan mendominasi di Eropa, Inggris tak memerlukan negara lain. Tapi kebijakan permainan isolasi cantik ini terpaksa harus diubah. Karena lambat tapi pasti, Jerman semakin mengimbangi dominasi Inggris berkat kecanggihan teknologinya. Raja Edward VII menjadi cemas melihat geopolitik dan ekonomi dunia yang makin kuat. Dan di saat bersamaan, Jerman, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat selangkah demi selangkah membangun aliansi. Kecemasan Raja Edward VII bertambah ketika melihat kesuksesan serangkaian kerjasama Prancis-Rusia. Kehancuran dominasi Inggris di ambang mata. Tidak ada cara lain untuk menggagalkan koalisi negara-negara berpengaruh di Eropa itu. Dengan cara memicu terjadinya peperangan di antara Rusia, Prancis, Jerman dan negara lainnya. Raja Edward VII menyusun skenario Perang Dunia Pertama. Ia dengan sadar menginginkan terjadinya perang besar, yang melibatkan negara-negara berpengaruh di Eropa, untuk memadamkan pengaruh Jerman. Segala upaya ia kerahkan tanpa harus terlihat nyata. Pertama, ia membentuk jaringan politik internal di luar pemerintahan resmi Inggris, menggandeng politikus dan aparat cakap yang setia menjalankan propaganda sekutu. Merekrut para pemikir, media, dan agen mata-mata. Kedua, mengakhiri permainan cantik isolasi, yang tadinya menutup diri sebagai tanda kesombongan negara adikuasa di Eropa, dengan merangkul Prancis, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat sebagai sekutu. Inilah daftar skenario Raja Edward VII dalam menjatuhkan kebangkitan Jerman. 1. Menggagas perang Rusia versus Jepang. Setelah menyebarkan agen-agennya untuk memicu revolusi,
Inggris menyepakati perjanjian dengan Jepang dan memberi izin Admiral Togo untuk menyerang pelabuhan Port Arthur Rusia pada tahun 1904. Akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh Jepang. 2. Setelah Rusia hancur, Raja Edward VII mengalihkan langkahnya untuk menumbangkan Perancis. Usaha Perancis untuk membatasi ekspansi Inggris di Fashoda Sudan, tahun 1898, mengalami kegagalan. Raja Edward VII kemudian memanfaatkan kegagalan misi Perancis itu dengan melancarkan teror kepada masyarakat Perancis dengan cara Jermanfobia, sehingga citra Jerman menjadi jelek. 3. Raja Edward VII memicu konflik Perancis-Jerman di Maroko tahun 1911. 4. Raja Edward VII menarik Norwegia, Swedia, Spanyol dan Portugis menjadi sekutu Inggris untuk mengisolasi Jerman. 5. Raja Edward VII bertemu dengan agennya, yaitu Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Izvolsky, pada April tahun 1904. Raja Edward VII menawarkan koalisi Rusia-Inggris, lalu terjadilah kesepakatan Rusia-Inggris pada September tahun 1907. Langkah Raja Edward VII itu menuai sukses besar. Jerman kehilangan persahabatan dengan negara Perancis dan Rusia yang sudah terjalin. Bahkan Inggris sukses memprovokasi Perancis terkait perbatasan negaranya yang mengakibatkan Perancis pun memusuhi Jerman. Akibat krisis Balkan, Rusia juga makin memusuhi Jerman. Hal tersebut dipicu upaya Jerman mencegah ekspansi Rusia ke wilayah Balkan. Akhirnya Raja Edward VII berhasil merekrut Perancis, Rusia, Jepang dan Amerika Serikat sebagai pion politiknya. Kemudian Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914 karena skenario Raja Edward VII. Perang Dunia I pun berakhir pada tahun 1918 dengan kekalahan Jerman. Demikian video pembahasan kita kali ini. Apabila ada saran atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like dan share.